Repatriasi koleksi fosil Eugene Dubois bukan sekadar pengembalian artefak sejarah, tetapi momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan kedaulatan ilmu pengetahuan dan kebudayaannya. Setelah lebih dari 1 abad berada di luar negeri, koleksi yang merekam jejak awal manusia ini kini kembali ke tanah asalnya, membuka babak baru dalam pengelolaan warisan budaya dan riset ilmiah nasional. Kehadiran koleksi Dubois di tanah air tidak hanya menjadi peristiwa penting bagi negara, tetapi juga memicu antusiasme masyarakat. Museum Nasional kini menjadi ruang pertemuan antara sejarah, ilmu pengetahuan, dan publik yang ingin belajar langsung dari jejak peradaban manusia. Seneng kan, nambah ilmu, banyak hal baru. Ya harapannya mudah-mudahan tambah rame, tambah banyak yang tahu, terus mungkin juga koleksinya makin banyak. Nah kan ya museum ini ya penting. Antusiasme publik ini menjadi salah satu dampak nyata dari upaya pemerintah dalam memulihkan hak atas warisan budaya. Bagi insan museum dan peneliti, repatriasi koleksi Dubois memiliki makna yang lebih dalam sebagai bagian dari upaya pelestarian dan kedaulatan pengetahuan. Sangat bangga ya, tentunya sebagai insan museum juga, saya merasa bahwa memang harta kita itu sebetulnya salah satunya adalah fosil-fosil seperti ini yang memang harus kita lestarikan juga dan harus kita kembalikan ke Indonesia. Dan saya harap lewat program yang diusung oleh Bapak Fadlizon, semoga lebih banyak lagi fosil-fosil maupun barang-barang berharga yang memang milik kita dan bisa dikembalikan lagi dari Belanda ke Indonesia, seperti itu. Pemerintah menilai langkah ini sejalan dengan arah kebijakan kebudayaan dalam RPJMN 2025-2029. Kebudayaan ditempatkan sebagai fondasi identitas bangsa, sumber soft power, sekaligus penggerak pembangunan manusia. Lebih dari itu, repatriasi koleksi Dubois membawa pesan beyond return. Pemerintah mendorong agar pengembalian ini menjadi pintu masuk kerjasama riset internasional yang lebih setara, di mana peneliti Indonesia tidak hanya menjadi mitra, tetapi pemimpin dalam riset, pengelolaan data, dan publikasi ilmiah. Di tingkat publik, museum kini juga dipandang sebagai ruang belajar baru yang relevan bagi generasi muda. Estetika ruang, narasi sejarah, dan pengalaman edukatif menjadi daya tarik baru bagi milenial, Gen Z, hingga Gen Alpha. Bagi generasi muda khususnya Gen Z, mungkin ya kebetulan saya guru juga, ternyata Museum Nasional itu maksudnya bagus untuk dikunjungi dan membuat kita itu merasa bahwa peninggalan itu sangat luar biasa dan nggak kalah modernnya begitu loh, dengan estetika penataan ruangan cahaya dan estetik juga buat difoto ya ternyata di dalamnya. Jadi mungkin buat generasi Gen Z atau Gen Alpha ini boleh sekali-sekali dicoba untuk rutin datang ke sini ya. Kedepan, kebudayaan tidak lagi dipandang sebagai peninggalan masa lalu semata, melainkan investasi masa depan. Dengan fondasi kebijakan yang diperkuat sejak 2025, Indonesia menargetkan posisi yang lebih strategis di panggung global sebagai pusat pengetahuan riset dan diplomasi budaya yang berkeadilan. Insight with Desi Anwar, kita berada di Museum Nasional. Nah, kenapa kita berada di sini? Saat ini ada sebuah pameran yang luar biasa, bersejarah, ini sampai membuat saya merinding ya. Memamerkan fosil Java Man atau Homo erectus ya, yang setelah lebih dari 100 tahun, persisnya 134 tahun ini berada di Belanda. Akhirnya pulang ke rumah, ke Indonesia. Fosil ini tentu saja merupakan hal yang sangat signifikan, bukan saja bagi sejarah kita Indonesia, tapi bagi sejarah manusia, ya, manusia purba yang ternyata ya, Pulau Jawa ini merupakan salah satu tempat yang sangat syarat dengan sejarah atau prasejarah. Nah,
Untuk lebih mengetahui apa signifikansi dari pengembalian dari fosil ini ke Indonesia setelah begitu lama diperjuangkan, dan kira-kira dari segi ilmiahnya, dari segi paleoantropologinya, apa artinya terhadap dunia riset kita. Saya sudah ditemani oleh Menteri Kebudayaan kita, Pak Fadly Zon. Apa kabar Pak Fadly? Baik, terima kasih Mbak Desi. Ini memang merupakan momen yang bersejarah ya kita berada betul. di sini, dan juga dengan Kepala Pusat Riset Arkeometri dari BRIN, ada Sofwan Nurwidi, seorang paleoantropolog, dan tentu saja ini juga kesempatan saya mengundang bagi teman-teman yang belum melihat ya koleksi ini bagian pertama yang dipulangkan, tapi nanti masih banyak lagi. Nah, mungkin kalau kita lihat dari sejarah dan aspek diplomasinya, karena sebenarnya kita ingin fosil ini tuh dikembalikan sejak kita merdeka. Betul. Ya, ini pertama kali ditemukan oleh kita waktu itu masih bagian dari istilahnya koloni Belanda. Pada tahun 1890-an ya ditemukan di sini, tapi sekarang akhirnya kembali. Mungkin bisa cerita sedikit signifikansinya dan seberapa sulitnya waktu itu untuk mendapatkannya kembali. Jadi untuk meletakkannya di dalam konteks ya Mbak Desi, kita ini negara yang memang luar biasa kayanya, baik itu budaya maupun ekspresi-ekspresi budaya yang lain, dan juga peninggalan-peninggalan arkeologis yang luar biasa ya, termasuk Homo erectus. Homo erectus yang menurut para ahli ini, termasuk Pak Sofyan, mengatakan ya 50-60% ya temuan-temuan Homo erectus yang ada di dunia itu ditemukannya di Indonesia, baik di Pulau Jawa maupun di NTT. Nah, salah satunya adalah temuan Dubois. Ini merupakan temuan pertama. Waktu itu Dubois datang sebagai seorang ya bagian dari tentara Belanda gitu, yang dokter, ke Payakumbuh, ya kampungnya Mbak Desi. Itu dia meneliti di sana untuk mencari gitu, tapi tidak ketemu. Tapi ada satu gua lidah air. Itu juga menjadi bagian dari koleksi Dubois. Nah, ditemukanlah di situ termasuk piktograf atau apa ya yang diukir. Nah, lalu kemudian baru ke Jawa. Nah, dia menemukan itu di Trinil, tepatnya di tahun 1880-an akhir ya. 91 ya, 91. Jadi dia menamakan itu sebagai Pithecanthropus erectus dan kemudian menjadi Homo erectus. Dan total koleksinya cukup banyak. Ada 28.131 yang sudah diidentifikasi dan masih ada 25% yang belum teridentifikasi. Nah, proses untuk pengembalian ini penting untuk mengembalikan artefak ini kepada konteksnya. Selama ini karena ini dibawa di masa kolonial Hindia Belanda, kita tidak mempunyai satu akses orang riset ke sana. Nah, dengan perkembangan sekarang sebenarnya dari seperti yang Desi katakan tadi, sebenarnya dari zaman awal kemerdekaan Muhammad Yamin sudah mengusahakan pengembalian sejumlah artefak budaya kita yang dibawa oleh Belanda masa kolonial secara tidak sah. Tetapi pelan-pelan baru kita kembalikan. Total ini baru 2.300-an ya sejak zaman itu. Nah, sekarang ini dengan pengembalian 28.131 fosil koleksi Dubois, ini sendiri punya satu momentum yang besar, dan saya kira ini akan menjadi perhatian dunia karena inilah fosil pertama Java Man. Ini bagian dari cultural sovereignty gitu ya, kedaulatan budaya, mengembalikan pengetahuan, konteks, literasi kembali ke kita sesuai dengan amanah konstitusi kita juga, karena kita ini kan menjadikan budaya ini bagian dari identitas, jati diri. Nah, ini juga perekat bangsa kita sebagai bangsa yang dulu merupakan bangsa yang bukan peradaban kemarin sore, tapi peradaban yang sudah tua. Nah, ini narasi ini menurut saya sangat penting. Bahkan bisa menjadi bagian yang tertua di dunia, atau salah satu yang tertua udah pasti ya.
Saya berani mengatakan mungkin saja. Ya pasti. Gitu ya. Ini Jadi, sebelum Homo sapiens, sebelum iya, kita sebelum ini ada kita datang ke itu tadi berada di dari sini juga. sisi jumlahnya sangat banyak dan prosesnya juga memang cukup alot sebenarnya dalam pengembalian Dubois yang selama ini mereka taruh di eksibisi Museum Naturalis di Belanda dengan eksibisi yang sangat baik sebenarnya dan tersimpan juga cukup baik. Mereka akhirnya berani melepaskan ini setelah ada Kementerian Kebudayaan dan kita undang mereka ke sini dan mereka datang sini sudah 2 kali sebenarnya tahun ini saja. Namanya tuh Committee of Colonial Collection gitu ya. Nah, kita punya counterpart di Kementerian Kebudayaan namanya tim repatriasi di bawah Direktorat Jenderal Diplomasi Tim Kebudayaan. repatriasi Tim ya, repatriasi. seolah Java Man ini bagian dari Memang ya, ini bagian dari upaya kita Mengembalikan, mengembalikan ya. restitusi, repatriasi dan udah diusahakan berkali-kali tidak menemukan hasil. Pada bulan Mei juga ketika tim CCC ini datang sini, mereka juga belum memberi jawaban. Bulan Juni kalau tidak salah saya ketemu dengan Menteri Kebudayaan, mereka sedang pikirkan. Baru bulan September Nah, udah apa ada yang membuat mereka mengubah pikiran? Saya Setelah kira melihat kondisi museum kita, determinasi kita juga. Itu bagian yang dipidatokan oleh Menteri Kebudayaannya. Karena mereka mengatakan ini pihak Indonesia sudah mengetuk berkali-kali gitu. Itu kalimat pertamanya. Itu agak mengharukan juga bagi saya. Jadi determinasi kita juga ternyata penting. Nggak bisa kita sekali minta terus berhenti. Kita minta berkali-kali, kita gedor berkali-kali. Kita yakinkan bahwa ini penting untuk mengembalikan konteks ke tempat asalnya, yaitu Java Man pulang kampung gitu ya. Nah ini supaya kita bisa rawat, kita lindungi, kita pakai juga untuk riset, dan kita juga pakai untuk edukasi, diseminasi, dan ada akses untuk publik gitu. Ini yang paling penting. Nah, 4 yang sudah datang masterpiece-nya ini termasuk batok kepalanya, Iya, skull cup. Kemudian ada femur, paha, kemudian ada gigi, dan ada cangkang gitu ya. Nah, 4 ini masterpiece ini akan kita jadikan sebagai cagar budaya nasional. Ya, nah dalam konteks ini kebudayaan dan sudah cukup lama ya kita mengetuk pintu untuk mengembalikan. Tapi ini kan lebih dari hanya perpindahan artefak yang selama ini berada di Naturalis di Belanda, sekarang ada di Museum Nasional, tentu jauh lebih luas. Kenapa akhirnya pihak Belanda juga setuju? Nah, consideration-nya itu kira-kira apa yang akan membuat perpindahan ini, repatriasi ini, sehingga pertama akhirnya mereka setuju, kedua apa yang akan kita lakukan dengan adanya Java Man kembali ke tanah air lah istilahnya, walaupun ini sebenarnya homecoming, tapi sebenarnya ini sebelum home buat kita juga. Kita bicara mengenai fosil yang secara ya sejarah itu jutaan tahun ya. Homo erectus itu dari 1,8 juta tahun yang lalu sampai sekitar 100.000 tahun yang lalu. Jadi kita tahu bahwa kita sekarang sudah siap dan kita sampaikan bahwa kita siap juga menerima koleksi ini sebagai satu kesatuan koleksi. Nah, 4 yang sudah datang masterpiece-nya ini termasuk batok kepalanya, skull cup. Kemudian ada femur, paha, kemudian ada gigi, dan ada cangkang gitu ya. Nah, 4 ini masterpiece ini akan kita jadikan sebagai cagar budaya nasional. Kemudian akan menyusul yang 28.127 ya. Koleksi Dubois ini. Dubois, termasuk yang dari lidah air, dari beberapa koleksi yang lain. Nah, itu sudah kita siapkan, termasuk storage-nya, bagaimana nanti bisa ada visible storage yang bisa diakses terutama oleh para peneliti
untuk melengkapi semua data yang ada pada kita, yang kita temukan kemudian di Sangiran. Di Sangiran kita ada 5 museum. Nah, 5 museum itu mempunyai approach yang agak berbeda-beda. Tema-tema yang berbeda-beda, ada yang tema tentang lapisan dari stratigrafinya, seperti Notopuran, Kabuh, Kalibeng, kemudian Pucangan, ya. Kemudian ada yang mendekatinya dari sisi koleksi, ekskavasi, dan lain-lain. Itu cukup banyak. Kita harapkan masyarakat juga nanti bisa menengok koleksi manusia purba yang menurut saya luar biasa yang ada di Sangiran itu. Nah, apalagi dengan nambah dari koleksinya Dubois ini makin melengkapi. Nah, kita harapkan nanti akan juga datang koleksi-koleksi lain, masih dalam proses negosiasi dari tim repatriasi, misalnya dengan Jerman, karena mereka juga membawa koleksi di zamannya von Koningswald ya waktu itu di Sakenburg Museum di dekat Frankfurt. Nah itu juga mau di ya, tapi belum sampai pada satu negosiasi. Saya kira dengan momentum kembalinya Java Man ini mata dunia terbuka bahwa ini sangat memungkinkan. Banyak karena kolonialisme mereka mendapatkan koleksi-koleksi ini dengan tidak sah dan sekarang harus dikembalikan ke negeri asalnya gitu. Afrika banyak meminta. Ya sekarang sudah ada seperti misalnya British Museum mau tidak mau kan dikembalikan karena sebenarnya ini kan bagian dari penjarahan kolonialisme ya. Beberapa waktu lalu saya juga ke British Museum. Kita melihat dulu koleksinya, koleksi Indonesia khususnya yang dibawa pada zaman Sir Stamford Raffles ya. Itu juga banyak koleksi kita yang dibawa juga secara tidak sah. Ya bahkan boleh dibilang terutama di Keraton Yogyakarta ketika itu dalam peristiwa Geger Spei tahun 1812 itu ya mereka ya semacam mengambil gitu ya, atau bahasa yang merampok lah gitu ya. Iya, tapi kan ya harus diakui kita juga baru istilahnya independensi kita kan juga baru tahun 1945 ya saat itu, sehingga kalau perlu kita pikirkan jangan hanya ini merupakan kebanggaan saja, tapi harus kita jadikan ini momentum untuk meningkatkan peradaban kita dan pemahaman kita terhadap sejarah Indonesia itu sendiri. Nah kalau dari segi ilmiahnya, ini kan pasti ini excited dong Sofwan dengan adanya. Bagaimana perasaannya? Akhirnya pulang kembali. Java Man ini apa implikasinya kepada para paleoantropolog dan dunia arkeologi? Ini seperti momentum kemandirian ya. Karena ya bisa dibayangkan, saya sendiri kebetulan studinya di Eropa, maksudnya ketika untuk mengakses itu kan tidak bisa semudah gitu ya, seluruh ya dengan mudahnya anak-anak Indonesia mempelajari langsung karena effortnya harus jauh ke sana, harus ada protokol dan sebagainya. Tentu saja dengan kembalinya koleksi Dubois ini tidak hanya yang sudah datang ini, tapi nanti yang ribuan itu, ini membuka peluang untuk memberikan inspirasi anak-anak kita, generasi yang akan datang. Ini kita punya kekayaan budaya seperti ini, punya kekayaan ilmiah seperti ini. Seharusnya kita sendiri yang meneliti ini, yang memberikan arti, dan yang menginterpretasikan dari perspektif kita. Ya, seperti misalnya, kita kembali ke zaman kolonial ya, dulu ada segregasi politik populasi, orang pribumi, orang Melayu, inlander, orang Jawa, Java Man dianggap primitif, otak kecil dan sebagainya. Tentu saja ini kesempatan kita. Oh ternyata Java Man memiliki artefak, ada cangkang dengan goresan. Oh berarti ini jangan-jangan Java Man punya kecerdasan kognisi yang patut dipertimbangkan. Ternyata pada waktu itu dia bisa membuat satu goresan geometris yang terstruktur. Apakah waktu itu dia juga memiliki kecerdasan kognisi seperti kita? Ini kan banyak menimbulkan tanda tanya. Maksudnya perspektif yang tadinya Java Man itu terkait dengan keprimitifan, ini bisa kita
narasikan, kita ubah dari perspektif kita Indonesia yang merdeka. Ternyata mereka tidak seprimitif itu kok. Mereka bisa survive jutaan tahun. Homo sapiens lebih iya, lama. daripada Homo sapiens. Kita masih ratusan ribu tahun. Masih ya, ratusan ribu, mereka bisa jutaan survive. tahun. Jangan-jangan mereka lebih cerdas secara kognisi pada konteksnya pada masa itu. Jadi ini satu kesempatan kami kira, satu kesempatan, satu peluang terkait dengan kemandirian riset, kemandirian ilmu pengetahuan. Kita bisa membuat narasinya dari perspektif kita, dan anak-anak Indonesia yang belajar bisa semakin banyak untuk ke depannya. Kira-kira seperti itu. Ilmu paleoantropologi atau human paleontology itu lahir di Indonesia. Tepatnya di Trinil, di salah satu tepian Sungai Bengawan Solo itu. Itu yang pertama mengeluarkan bukti bahwa inilah ilmu paleontologi manusia yang mengkaji manusia, fosil manusia dari perspektif evolutif. Dulu kan tadi disebut Pithecanthropus erectus Iya. kalau kita belajar ya. Jadi ada ide missing link. Missing Coba link. kita belajar sedikit mengenai sejarah manusia purba ya. Karena ya pada akhirnya kenapa ini sangat menarik karena Iya. kita kan sekarang kan istilahnya Homo sapiens. Homo Ini dulu sapiens. Homo erectus. Iya. Mungkin cerita sedikit ya asal usul dari Homo erectus itu sendiri dari tahun berapa sampai ke berapa dan kenapa tadi disebutkan hampir 50 mungkin lebih dari 50% dari Homo erectus yang ditemukan di permukaan dunia ini ternyata ditemukan tuh di wilayah Nusantara ini. Ya. Banyak sekali di Pulau Jawa. Kenapa mereka ada di sini? Ya, yang pertama terkait dengan sejarah ya missing link itu. Jadi kalau kita flashback ke 134 tahun gitu yang lalu, itu jangan dibayangkan seperti sekarang. Orang dengan mudahnya menerima atau mencerna apa itu evolusi, teori evolusi. Itu masih Darwin pada saat Ya, itu. ketika pada waktu itu orang kan juga bertanya-tanya seperti orang sekarang, dari mana sih sebetulnya asal-usul kita? Kira-kira seperti itu. Pada waktu itu 130 tahun yang lalu kira-kira seperti itu, teori Darwin muncul terkait dengan missing link, kemudian Ernest Haeckel melengkapi harusnya missing link ini namanya waktu itu Pithecanthropus alalus. Pithecanthropus ape man Ape ya Pithecanthropus. alalus yang tidak memiliki bahasa. Karena menurut dia hipotesisnya ini seharusnya orang zaman itu bahasanya sangat terbatas sekali, hanya simbol, hanya hanya isyarat kira-kira gitu. Harusnya ini bisa ditemukan di daerah tropis. Kenapa tropis? Karena dulu kita ada iklim ini kan fluktuatif. Ada zaman es, zaman pencairan es. Nah, wilayah tropis ini yang di sekitar garis khatulistiwa ini relatif stabil dari perubahan iklim atau climate change. Nah, seharusnya dulu sisa-sisa missing link ini atau Pithecanthropus alalus ini yang dihipotesiskan Darwin, kemudian Ernest Haeckel, kemudian masih ada lagi Wallace, Island Biogeography, seharusnya dulu ada sundalan, sahulan, harusnya fauna-fauna bermigrasi daerah ini dan bisa survive dari perubahan iklim. Salah satu yang terinspirasi Dubois. Itulah mengapa pertama kali datang ke Payakumbuh. Karena kota Padang dan sekitarnya itu kan relatif dilewati garis khatulistiwa. Makanya Dan situ juga banyak menhir-menhir ya kalau banyak menhir juga. Sehingga makanya waktu itu saya ingin mendaftar menjadi dokter tentara bertugas di daerah tepat di khatulistiwa. Makanya dipilih Sumatera bagian barat. Karena di sana ada hujan tropis yang mungkin menyimpan, waktu itu dia berpikiran menyimpan missing link. Makanya beliau pertama bertugas di sana. Di Bukit Tinggi dan Payakumbuh dan sekitarnya. Baru kemudian ketika temannya seorang insinyur geologi pertambangan Van Rijkschoten menemukan fosil wajakmen, dan ini juga akan kembali Pak Menteri.
di dalam koleksi Dubois ini tahun 1889 itu menemukan satu tengkorak primitif, ya bukan primitif, satu tengkorak yang fossilised dari daerah Tulungagung, dari tambang marmer. Dan ini kemudian dilaporkan ke Batavias Genootschap di sini. Iya. Kemudian oleh para ilmuwan di sini waktu itu berkorespondensi dengan Dubois yang sedang bertugas di Bukit Tinggi di Payakumbuh. Kami menemukan satu fosil dari wajak ini, tolong apakah ini seperti yang Anda cari, tolong diperiksa. Kemudian ketika beliau mendapatkannya, ini manusia prasejarah, prehistoric man. Bukan missing link yang saya cari, tapi ini adalah satu pertanda, satu clue, kira-kira mungkin missing link bisa saya cari di Jawa. Kemudian akhirnya itulah mengapa beliau pindah. Mengajukan mutasi di Jawa, akhirnya bertugas di Tulungagung di sekitar daerah penemuan wajak itu. Nah, beliau juga mempelajari catatan-catatan ilmuwan sebelumnya seperti surveinya Jung Hoon dan Raden Saleh. Raden Saleh itu termasuk ilmuwan kita yang pertama loh. Yang hebat itu. Yang melakukan survei bersama Jung Hoon, survei tata guna lahan dan sebagainya, dan mengumpulkan fosil juga. Dan beliau waktu itu banyak catatan bahwa di sepanjang Sungai Bengawan Solo ini ditemukan banyak fosil, sehingga akhirnya beliau membuat satu pos penelitian kira-kira gitu di Benteng Van den Bosch di persimpangan Sungai Bengawan Madiun dan Bengawan Solo, dan melakukan survei, kemudian meletakkan eskavasi itu di Trinil, di salah satu kelokan di Bengawan Solo itu tersebut. Ngawi ya? Di Ngawi. Sekarang. Nah, sehingga kemudian dilakukan eskavasi di sana, kemudian terjadilah penemuan pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 91 ditemukan gigi, kemudian skull cap, kemudian tulang femurnya. Nah, ketika kemudian ditemukan tulang femur bulan Agustus 1892 itu beliau seharusnya nama dari spesies ini Pithecanthropus erectus, karena terbukti berdiri tegak, memiliki femur yang mencerminkan bahwa makhluk ini secara sempurna berdiri tegak, dapat berjalan, mobilitasnya seperti manusia modern sekarang ini. Sehingga nama dari spesies yang beliau temukan, karena otaknya kecil dan sebagainya, kecil, mungkin berada di perantara waktu itu, beliau mengkomparasi dengan gibbon, simpanse, dan sebagainya, dan manusia modern. Ini adalah di antara. Jadi missing link-nya itu. Mungkin ini adalah missing link. Mungkin ini adalah namanya, genusnya adalah Pithecanthropus. Lalu apa spesiesnya? Karena ini berdiri tegak, seharusnya ini adalah makhluk yang berdiri tegak atau erectus, sehingga dinamakan Pithecanthropus erectus. Jadi kira-kira sejarah penemuan Pithecanthropus erectus seperti itu, dan bisa dibayangkan 130 tahun yang lalu pasti lumayan kontroversial ya waktu kontroversi itu. Dan waktu itu belum ada bukti empiris apa itu missing link, dan ini adalah fosil pertama seperti Pak Menteri sampaikan, jadi nilainya internasional. Jadi kalau bisa dibilang ilmu paleoantropologi atau human paleontology itu lahir di Indonesia, tepatnya di Trinil, di salah satu tepian Sungai Bengawan Solo itu yang pertama mengeluarkan bukti bahwa inilah ilmu paleontologi manusia yang mengkaji manusia, fosil manusia dari perspektif evolutif atau sejarah silsilah asal usul. Luar biasa loh dipikir-pikir. Ini luar biasa. Sangiran itu juga kan sebagai salah satu dari cradle. Betul. Dan bahkan sebenarnya banyak ilmuwan di masa lalu juga. Kalau kita lihat tadi yang disebut Mas Sofwan itu Alfred Wallace ya. Wallace ini kan juga yang menulis kepada Darwin. Korespondensi. From Ternate, surat-surat dari Ternate itu yang boleh dibilang sebenarnya dia yang bicara tentang natural selection gitu. Ya mungkin ilmunya agak diambil oleh Darwin karena dia berada di sini kan. Betul. Dia meneliti di sana di Ternate dan sekitarnya itu sekitar 4 tahun ya. Iya, di zona peralihan. Sebelumnya ada lagi Rumphius. Dia meneliti tentang flora, fauna.
Dan bukan kita self claim ya, tapi out of Nusantara itu saya kira sesuatu yang semakin nyata gitu. Iya. Jadi bahwa kitalah yang menyebar bermigrasi. Jadi sebenarnya ini salah satu hal yang positif ya zaman kolonialisme ini, karena ada istilahnya ilmuwan-ilmuwan yang memang tertarik ya dan sangat passionate untuk memahami ya sejarah dan prasejarah kita. Ini kan collectionnya kan Eugène Dubois Collection ini sampai sekarang ini kita akan sebut sebagai koleksi Dubois. Memang satu paket. Iya, memang inilah satu rumpun ya, satu kesatuan. satu kesatuan. Koleksi. Nah, saya ingin tanyakan apa selanjutnya ya, kalau kita kan ya istilahnya kalau masalah sejarah gampang lupa ya, Pak Fadlizon. Dari segi risetnya dan kolaborasi dan kira-kira terobosan yang ingin kita capai ke depannya, karena ini kan pasti menarik dari bagi seluruh ilmuwan yang ada di dunia. Sementara itu bukan saja Trinil atau Java Man atau Sangiran, saya pernah ke misalnya Maros, Pangkep ya, ada leang-leang di situ yang lukisan rock artnya yang katanya jauh lebih tua yang ditemukan di Eropa. Betul. Kemudian beberapa tahun yang lalu kita ingin Homo floresiensis. Ini kan berarti pemahaman kita terhadap daerah ini bagaimana supaya membuat orang Indonesia itu betul-betul merasa wah ini yang justru paling penting untuk kita ketahui dan kita pelajari. Justru apa yang tadi disampaikan Mas Sofwan itu soal kita mendapatkan satu keutuhan dalam narasi cerita dengan temuan-temuan baru dan temuan lama. Bisa bahkan ada temuan-temuan selanjutnya yang saya kira ini boleh dibilang sebenarnya berkelanjutan dan terkoneksi gitu. Pada masa Homo erectus itu kan tadi kalau yang disebut Homo floresiensis itu kan boleh dibilang sejaman dengan Homo erectus. Ada perdebatan panjang waktu itu saya ikut menyaksikan di tahun 2007 kalau tidak salah, apa 2006 dalam seminar paleoantropologi di Jogja ya dengan Pak Teguh Yaakob waktu itu. Saya hadir 4 hari kira-kira. Itu perdebatan tentang temuan Homo floresiensis oleh Mark Murwood. Ya. Udah meninggal ya sekarang. Sudah meninggal. Nah, Pak Yaakob juga sudah tidak ada lagi. Tapi itu saya menikmati sekali suatu perdebatan yang luar biasa ilmiah. Ya, selama 4 harian itu dari para ahli paleoantropologi dunia dan juga pendekatan ilmuwan lainnya. Menunjukkan bahwa kita ini boleh dibilang the cradle of civilization itu di situ. Makanya selama ini kan teorinya out of Africa, ya, bahwa manusia modern termasuk datang dari Afrika berjalan sampai ke seluruh negeri. Nah, saya kira ada juga yang sudah mempertanyakan itu dengan out of Asia. Saya karena saya ini bukan ahli di bidang itu, tapi saya melihat temuan-temuan ini luar biasa. Saya bilang bisa saja juga out of Nusantara, ya, karena Nusantara ini temuannya tadi banyak, termasuk yang Mbak Desi katakan tadi leang-leang. Ada satu leang Karampuang, leang itu kan artinya gua ya. Leang Karampuang itu di situ ada temuan yang boleh dibilang sudah diakui oleh para saintis, usianya sampai 51.200 tahun. Lebih tua dari yang di Prancis, di Spanyol yang umurnya kisaran 17.000 sampai 30.000 tahun. Jadi kita jauh lebih tua. Nah, mungkin saja nanti akan ada temuan yang lebih tua lagi dari itu. Nah, ini yang ditemukan di Sulawesi. Dan saya baru kembali kemarin nih dari Sulawesi Tengah yang disebut sebagai negeri 1000 megalitik, ke Pokekea, Lembah Behoa. Itu banyak sekali temuan-temuan batu-batu besar, Kalamba, Dolmen, Menhir. Itu yang usianya juga ribuan tahun. Ini artefak ini menurut saya luar biasa. Banyaknya menunjukkan kita bisa. Dan yang juga menarik adalah
kalau di dalam temuan di wilayah Kendari atau wilayah Sulawesi Tenggara ini ada gambar perahu. Ya. Betul. Ya, ini juga bisa menjadi sebuah hipotesis bahwa migrasi yang dilakukan oleh nenek moyang kita itu pakai perahu. Kalau teorinya out of Africa kan jalan kaki, gitu ya. Nah, saya nggak tahu di jalan kaki di zaman itu kan di Afrika ini big five-nya aja banyak kan, dari mulai singa, badak, belum lagi reptilnya black mamba, green mamba. Ya, First Islander. iya kan? First Islander. Nah, jadi menurut saya perlu kita revisit itu teori, dan bukan kita self claim ya, tapi out of Nusantara itu saya kira sesuatu yang semakin nyata gitu. Iya. Jadi bahwa kitalah yang menyebar bermigrasi, termasuk melalui laut itu. Kemarin saya baru lihat pameran di Osaka, itu humans and boats, ya, manusia dan perahu. Itu perahu-perahu tertua tuh ya memang ditemukan di Nusantara. Umurnya yang survive itu sampai 10.000 tahun, yang survive sebagai kayu ya. Kayu. Mungkin banyak yang sudah hancur sebelumnya. Iya. Jadi Ini menarik ya, bagi para paleoantropolog seluruh dunia. Ini kira-kira, ini kan ilmu terus berjalan dengan penemuan-penemuan ini, membuka mata dan juga mungkin memberikan perspektif yang berbeda. Bagaimana? Karena tadi salah satu yang ditemukan itu kan tengkorak dari Homo sapien. Nah, ini kan usia Homo sapien kan jauh lebih muda. Kita bicara wajak puluhan gitu ya. ribu ya. Iya. Kira-kira 40.000 tahun yang lalu, dan ini berbeda dengan yang usianya 1 juta tahun yang lalu, Homo erectus. Apa yang sekarang sedang diperdebatkan dan dibicarakan, dan kira-kira dengan adanya Homo floresiensis, temuan di leang-leang yang ternyata jauh lebih tua daripada yang ditemukan di Spanyol dan juga di Perancis, di Nusantara ini seperti apa? Ya, tadi sampaikan Pak Menteri ya, kekayaan ilmiah kita. Jadi Pak Menteri mungkin tidak hanya mega diversity, bahkan mega laboratori. nah, Kita laboratorium terbesar untuk mempelajari sejarah alam, sejarah manusia. Jadi begini, kita jangan memandang old collection itu tidak ada fungsinya. Oh, itu koleksi dari 100 tahun yang lalu, 150 tahun yang lalu, sudah ditemukan maksudnya, ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan kecanggihan perkembangan ilmu pengetahuan, dengan teknik baru, dengan metode baru yang ada lebih sekarang, akurat, lebih akurat, lebih presisi, analisis bisa semakin detail, atau komparasi bisa semakin lebar, big data dan sebagainya. Ini banyak sekali pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan. Seperti misalnya, dulu kita tidak berpikir bagaimana kita mengekstrak DNA dari fosil yang purba. Bagaimana kita membandingkan dengan populasi lokal. Apakah Homo erectus itu betul punah? Ataukah ini ada kaitannya dengan populasi lokal? Ini mungkin bisa memberikan perspektif baru kalau ketika ternyata ada sesuatu yang baru di sana. Oh, ini menarik sekali. Iya, bagaimana hubungan misalnya genetik antara Pithecanthropus dengan Homo wajakensis dengan populasi yang sekarang. Kaitannya? Apa kaitannya? Apakah benar-benar itu missing, hilang? Ataukah mereka masih kerabat kita? iya, itu menarik. Karena penemuan terakhir Seperti belakangan kan ini Homo sapien dengan Neanderthal kan, dengan katanya Denisovan, ternyata ada dengan Denisovan, ya, ternyata ada hubungan DNA. Betul. Karena kita bahkan Homo sapiens masih mempreserve sekitar sampai 3% DNA Neanderthal. Ini berarti kan Neanderthal tidak betul-betul punah. Kemudian penemuan beberapa tahun yang lalu di Sulawesi Selatan, Besai itu juga ternyata dia ada DNA Denisovan yang dari Siberia itu, Tibet dan sebagainya. Dan ternyata ketika dikomparasi dengan DNA populasi recent yang sekarang hidup, populasi di Melanesia memiliki porsi paling tinggi yang masih menyimpan DNA Denisovan. Nah, jangan-jangan manusia-manusia yang dulu yang kita anggap punah sebetulnya masih punya keterkaitan dengan kita. Nah, ini mengubah perspektif bagaimana kita melihat ternyata evolusi itu bukan linear, tapi bisa bersumber dari berbagai macam ragam sangat istilahnya kompleks, multi-regional, multi ibunya banyak gitu. jadi
evolusi itu tidak seperti pohon. Kita membuat pohon silsilah, itu seperti semak yang cabangnya itu saling sengkarut, saling ini ada hubungannya dengan ini dengan ini. Kita tidak tahu dulu ada genetic drift dari Denisovan, dari Neanderthal, jangan-jangan juga dari Floresiensis, dari wajak dan dari Pithecanthropus. Jadi ini bagi para ilmuwan ini tantangan, antropologi ini sesuatu yang tantangan. Dan dengan perkembangan teknologi, ancient DNA, proteomik, kita juga sudah punya lab proteomik di Cibinong, kemudian ada lab DNA yang waktu itu juga mengapa CCC, Komite Kolonial, Koleksi Kolonial itu datang melihat dan bisa Tapi apa yang mereka expect dari kita? Akhirnya mereka setuju bahwa oh ya. Karena kita siap. Gitu. Kita punya siap lab dari segi apa, infrastrukturnya? Ya, infrastruktur, SDM dan memang juga siap kita. secara etik ya. Ini kan cultural justice. Cultural justice ini semakin penting ke depan gitu ya. Jadi keadilan budaya terutama post kolonial approach gitu ya. Itu mereka harus bicara akhirnya tentang etika. Bagaimana provenance research, asal usul dari artefak itu menjadi sangat penting. Apakah ini memang mereka ambil secara sah atau tidak sah, gitu. Dan akhirnya mereka menyadari bahwa setelah melalui provenance research ini mereka ambil secara tidak sah, dan mereka merasa ini bukan milik mereka. Jadi saya waktu bicara dengan Menteri Kebudayaannya itu, kita minta ya waktu bulan Juni, menterinya beda nih, bulan September udah ganti lagi. Pemerintahannya agak kurang stabil di sana, ganti lagi. Jadi mereka mengatakan ya kalau memang itu terbukti nanti bukan punya kami, akan kami kembalikan. Di hilirnya ada pariwisata, ada ekonomi kreatif, ada UMKM, ada koperasi, hidup gitu. Nah, jadi budaya mungkin di hulu gitu ya. Itu yang saya lihat. Tapi harus ada satu kesadaran bersama bahwa ini adalah national treasure kita. Tapi bagi ini Kementerian Kebudayaan apa artinya? Apakah akan lebih banyak fokus ke situ dengan mungkin dari segi resource, SDM, anggaran yang lebih dan juga mungkin dari segi edukasinya kan penting ya bagi dalam pembelajaran. Salah satu di sekolah-sekolah bagian misalnya yang kan penting gitu ya. Bagian yang penting atau approach yang sangat penting, karena kita punya Direktorat Jenderal sekarang Diplomasi Kebudayaan, Kerjasama dan Promosi untuk pertama kalinya. Jadi ini bagian dari sebuah diplomasi budaya juga dengan adanya tim repatriasi ini. Karena amanah konstitusinya di pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 itu bunyinya adalah negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Nah, ini kan amanat konstitusi yang cukup jelas tapi berat, memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Ini persoalan asal-usul manusia, ini persoalan peradaban. Dan saya kira ini akan mengubah perspektif, bahkan mengubah identitas dan jati diri kita. Dari yang sebuah bangsa yang dianggap muda baru kemarin, dengan bangsa yang sebenarnya peradabannya salah satu yang tertua, bahkan mungkin tertua di dunia. Itu akan beda. Cara jalannya aja beda. Kira-kira begitu. Kita bisa berdiri lebih tegak gitu ya. Dan cara berpikir kita semua juga jauh lebih lebih long term ya. Kita akan jauh lebih percaya diri. Kita ini bukan inlander. Kita yang memberikan warisan kepada negara-negara dunia lain, warisan peradaban gitu. Karena kita yang menyebarkan itu. Salah satu pusat migrasi. Dan kita punya ya infrastruktur untuk menjaga, merawat dan juga untuk memaksimais lah istilahnya. Sehingga karena ya terus terang kalau kita kan memiliki banyak museum ya, tapi selama ini mungkin dirasa ya museum itu tempat barang benda mati, mungkin justru tidak terawat dan lain sebagainya. Bukan salah satu destinasi bagi masyarakat untuk
istilahnya kalah Benar, dengan benar, mall. benar. Nah, inilah yang saya kira Orang perlu, lebih suka pergi ke mall daripada ke museum gitu. perlu Nah, ini penyadaran. kan harus ada Mbak Desi. perubahan mindset. Kita kan yang mungkin dapat kesempatan datang ke luar negeri, museum itu menjadi etalase peradaban mereka. Kalau kita ke Perancis ada Louvre, Belanda ada Rijksmuseum, Ada di British Museum. British Museum, ada Smithsonian Museum dan lain-lain. Itu kan etalase pencapaian budaya dan peradaban mereka. Nah, kita ingin menuju ke sana, Nah, salah satunya ya Museum Nasional. Sekarang yang datang kalau liburan ini bisa 8.000, 10.000, bahkan 12.000, hampir 13.000 orang sehari. Menimbulkan kemacetan. It's a good news gitu ya. Nah, kita harapkan di daerah-daerah juga begitu. Mulai menata museum itu bukan sekedar storage, apalagi Ya, penyimpanan benda-benda kumuh gitu ya, masa lalu gelap, tidak ada narasinya. Nah, ini kita ubah. Justru ke depan ini museum ini bisa menjadi bagian dari cultural economy, ya, bisa menjadi cultural industry bahkan, ya, jadi hilirisasinya gitu. Karena museum juga bisa mendapatkan pendapatan tidak hanya dari tiket, tapi 50% pendapatannya kalau di Eropa itu dari merchandise, IP. Nah, Java Amen ini bisa menjadi IP kita. Ya. Dan mungkin ada Gitu. interactivity juga, membuatnya menarik gitu bagi anak-anak. Betul, Ya. ada menarik, ada participatory. Ada story-nya, ada storytelling. Storytelling penting dan juga mungkin nanti ada kita kembangkan berbagai macam inovasi dengan adaptasi teknologi, imersif dan lain-lain yang menurut saya akan jauh lebih membuka mata orang tentang apa itu Homo erectus, Homo sapiens. Nah, sekarang kita membuat nih narasi di dalam pameran ini kan mulai dari ya prasejarah itu sampai kemudian ditemukannya tulisan. Di ujungnya itu ada prasasti-prasasti penting yang hebat-hebat tuh, Yupa. Ada prasasti Talang Tuo, Sriwijaya, prasasti macam-macam yang selama ini ada di storage. Saya bilang kita harus keluarkan semua. Iya. Kita harus pamerkan supaya paling tidak secara highlight narasi kita ini terbuka, mata kita nih terbuka bahwa kita nih bukan peradaban baru. Kita nih peradaban yang sangat tua gitu. Iya, kita bukan dimulai dari kemerdekaan, tapi Bukan. ternyata sudah jutaan tahun dimulai dari Homo Iya, erectus. Homo erectus. Ada di sini. Nah, Bung Sofwan, kalau dari segi riset Indonesia itu sendiri, ilmuwannya, ini kan sekarang sudah ada di sini. Iya. Dan bagaimana ketertarikan, banyak nggak ilmuwan Indonesia yang memang tertarik kepada paleoantropologi, tapi juga menjadi salah satu istilahnya leader dari diskusi ini. Biasanya kan kita selalu Eurocentric ya. Wah, ini tulisan orang Eropa, orang Belanda. Menjadi dan acuan lain terus. sebagainya. Menjadi acuan. Tapi justru kita memperkaya dari penemuan dan hasil riset itu sendiri. Ya mungkin ini saatnya, momennya. Iya. Tadi Pak Menteri sampaikan, mudah-mudahan kunjungan yang masif ini menumbuhkan generasi-generasi baru, generasi muda yang terinspirasi. Oh, negara saya kaya, negara kita kaya. Saya ingin jadi periset fosil, saya ingin menjadi periset tentang prasasti dan sebagainya. Nah, Impact Nah sekarang bagaimana menghidupkan ini kembali, dan pertanyaan ini menurut saya ini harus ditanyakan pada semua kita dari mana sih bangsa, karena sekarang dunia ini kan terpecah ya. Betul. Semua menyombongkan identitas bahwa oh saya orang ini, orang sukunya ini dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat itu berkerabat. Iya ya. bukan saja asalnya itu dari sebuah sejarah yang memang sebenarnya sama kan. Iya. Nah ini Ya, bagaimana pasti kan supaya dalam pendidikan kita itu ada lagi terinspirasi. Saya kira memang yang paling penting itu menimbulkan curiosity, keingintahuan. Artinya orang itu kalau sudah ingin tahu itu peduli. Kalau dulu itu kan ada Cabinet of Curiosity. Curiosity. Ya, seperti yang dibuat oleh Rumphius. Ingin tahu ini benda apa sih, ini apa, di balik ini apa gitu. Saya terus terang juga berangkat dari situ. Tapi karena keingintahuan. Keingintahuan. Jadi ada curiosity. Curiosity ini menurut saya penting. Nah, Gen Z ini saya kira mestinya juga sangat ingin tahu
curiosity dan sumbernya sekarang ini semakin banyak gitu ya. Iya. Nah, kita harapkan ke depan dengan mereka datang ke museum, mereka lihat galeri, mereka Iya. mungkin datang ke tempat-tempat seperti leang-leang di Maros Pangkem, datang ke Lembah Nadan atau Lorelindu. Lorelindu. Itu akan ke Sumba, ke Sumatera Barat, ke hampir semua merata punya satu budaya, termasuk budaya megalitik ya. Iya. Itu menurut saya kekayaan budaya yang kita belum eksplorasi dan bahkan belum eksploitasi dalam tanda petik, dihilirisasi gitu ya, menjadi sebuah IP, ikon yang tadi ujungnya menurut saya harus bermanfaat bagi masyarakat banyak gitu. Jadi Tapi ini berarti harus jadi prioritas dari pemerintah ini sebagai... iya, harus jadi Pak Unin. Jadi ujungnya kan nanti sebenarnya juga di hilirnya ada pariwisata, ada ekonomi kreatif, ada UMKM, ada koperasi, hidup gitu. Nah, jadi budaya mungkin di hulu gitu ya. Itu yang saya lihat. Tapi harus ada satu kesadaran bersama bahwa ini adalah national treasure kita. Coba tahun 2026 nanti apa-apa saja yang akan menjadi fokus? Karena memang banyak sekali ya, selain koleksi Dubois banyak, ini kan banyak. masih banyak yang situs-situs Kalau repatriasi, budaya yang kita harus- akan terus meminta dan masih terus berlangsung provenance research. Bahkan kita meminta ada keris-keris, ada Al-Qur'annya, Itu masih banyak ya tersebar ya di... Teku Umar, banyak lah yang kita minta banyak dari pihak Belanda. Tentu Belanda ingin tahu apa yang kita minta, gitu ya. Jadi mereka Dan mau diapain gitu. iya, dan mau diapakan gitu. Dan juga dari negara lain kita juga proses mungkin yang dari Sangguran yang ada di Inggris, ada Pucangan yang ada di India dulu dikirim oleh Raffles kepada Lord Minto. Ya, ini masih di dalam satu proses. Itu mungkin Bung Sofwan, apa wishlistnya bagi para paleoantropolog dan bagaimana Indonesia bisa menjadi leader ya dalam menarasi ini, atau paling tidak untuk memimpin diskusi yang terus-menerus berkembang ini dengan penemuan-penemuan yang baru. Iya, kalau kami lihat 10-20 tahun belakangan ini banyak sekali perubahan. Jadi mungkin tadi betul sampaikan Mbak Desi, tadinya kita seperti follower, hanya mengikuti teori yang sudah ada dan sebagainya. Ini kita mulai berbenah diri Indonesia, kita mulai scouting talent-talent. Jadi di sisi riset kita mulai scouting talent dari bahkan tingkat dasar S1. Kita sudah mulai, kan sekarang ada, kemarin ada magang riset, ada Merdeka Ada Belajar. banyak? Banyak. Setiap semester kita menerima mereka, kita mulai scouting talent. Ini mana yang kemudian berpotensi, punya passion, punya ketekunan dan sebagainya. Itu kita kan juga ada skema degree by research. Kita sekolahkan yang ingin lanjut. Kita ada beasiswa, pemerintah ada beasiswa, degree by research, tentu degree dengan riset bersama peneliti kita. Kemudian kalau ingin sampai master, sampai doktoral, kita bisa berikan beasiswa dengan dibimbing para peneliti-peneliti, senior-senior, profesor-profesor, bahkan juga kita menginvite visiting professor dan visiting researcher dari luar negeri. Yang tadinya kita hanya seperti buruh gitu, penghasil data, kita sekarang bisa dengan Ya, selama mungkin sebagai penonton, tapi sekarang harus kita jadi bisa invite dirijennya. mereka, Kita harus memproduksi textbook sendiri. kita yang sekarang Baik. ini kesempatan Indonesian kita perspektif. Indonesian menuliskan, perspective. ya betul, Iya. sejarahnya dari perspektif kita. Kita mudah-mudahan di masa yang akan datang kita lebih banyak lagi anak-anak Indonesia yang punya passion, punya keingintahuan terkait dengan bidang arkeologi. Ini menarik, saya let's make paleoanthropology sesuatu yang diminati, karena ini profesi yang tidak akan bisa diambil alih oleh AI. Masih betul, memerlukan human touch. Betul, betul. 28.000 sekian dari ini kapan akan nanti sampai Tahun 2026 ini, karena ada ininya, itu ada kalendernya mungkin kira-kira. membutuhkan sekitar 6 kontainer kemungkinan atau 8 kontainer. Jadi prosesnya itu untuk safety, karena itu pakai pengirimannya pakai kargo laut.
Ya. Kalau yang masterpieces kemarin memang dibawa langsung oleh direkturnya, Iya. dikawal langsung ya. Tapi yang ini karena jumlahnya masif, besar, ini mungkin membutuhkan cukup banyak Cukup banyak. kontainer. Nah, kapan kira-kira para publik bisa menikmati Mungkin pamerannya? mudah-mudahan pada pertengahan ya, mudah-mudahan karena kapal kan bisa sampai 2 bulan packingnya. Packagingnya. Dan tim teknis kita sudah bicara juga dengan mereka, mudah-mudahan lebih awal lagi. Gitu. Tapi yang jelas di tahun 2026 kita akan miliki semua itu yang 28.000. Oke, mungkin terakhir Pak Fadli ada pesan yang ingin disampaikan para Ya, anak muda kita khususnya ya, mengenai kalau saya terus terang pameran saya ini. melihat kita berharap anak-anak muda, Gen milenial, Gen Z, Gen Alpha gitu ya, yang punya curiosity tentang dari mana kita berasal, manusia Indonesia dan temuan-temuan yang ada, mulailah datang ke museum, datang ke situs-situs budaya, situs-situs sejarah, dan dari situ saya kira akan tergerak sendiri. Dan mudah-mudahan kita juga semakin mencintai budaya dan peradaban kita sebagai bagian dari jati diri kita, karena kita nggak mungkin lepas dari masa lalu. Kalau tidak ada masa lalu, tidak akan mungkin ada hari ini. Dan hari depan ya dirancang juga dari sekarang. Jadi nggak ada yang bisa memisahkan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Baik, terima kasih banyak Terima kasih. Bu Safwan dan juga Terima kasih, Pak terima Menteri kasih, Kebudayaan. terima Dan kasih. selamat tahun baru. Selamat dan tahun semoga baru. tahun 2026 membawa berkah. Dan yang jelas ini dengan kehadiran teman kita Java Man, yang ternyata Java Java Woman ini membuat Indonesia Iya, juga betul. semakin Java Woman, ya. Java Woman. Karena It's ternyata true. bukan Zaman Java itu Man. mungkin belum ada gender Iya, belum ada sensitivity. gender, ya, belum ada gender sensitivity. Tapi kita harapkan ini juga membawa Indonesia Iya, iya. ke panggung dunia, ke panggung global dengan arti yang sebetul-betulnya ya. Sekali lagi terima kasih banyak dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa acara ini dapat Anda saksikan di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia. Stay safe, Happy New Year 2026. Bye-bye.